Assalamualaikum, jumpa lagi di Vivi Cooking Channel. Dan ini Vivi Cooking Channel, sekarang Vivi Channel. Apalah ya teman-teman. Eh, ya mau gimana ya, namanya juga kita praktek latihan. Diupload aja apa adanya ya, yang penting udah berkarya. Sebenarnya ini tuh roti kopi guys, cuman bleber-bleber kayak begini jadinya. Namanya coba-coba ya. Oke, tapi dari rasa lumayan sih, tidak mengecewakan juga. Di sini aku menggunakan susu cair ya, sebanyak 200 hampir 250 ml. Terus ada 2 butir telur. Ini aku pakai telurnya utuh aja. Teman-teman bisa pakai kuningnya aja. Cuman aku pakai 2, biarin aja lah, biar enggak sekalian kalau misalnya naruh putih telur juga dibikin buat apa kan gitu ya teman-teman. Oh ya, ini baru aku coba ya, biasanya kan pakai tangan, ulen tangan, dan ini aku punya standing mixer seperti ini yang harganya kurang dari 1 juta guys ya. Aku nggak pernah pakai yang mesin kayak gini ya sebelumnya, dan juga pasti harganya tuh di atas 2 ya, minimal ya 1 juta lebih lah ya. Cuman penasaran aja, yang murah aku beli, ternyata ya guys. Jadi kalau kita nge-mixer bahan-bahan roti pasti berat tentunya ya, apalagi nih terigunya aku pakai 500 gram, karena susu cairnya aku pakai 250 ml, otomatis kan setengahnya 1 banding 1, bener gak sih, 250, jadi double lah, 2 banding 1 ya, dengan ukuran susu dengan terigu 2 banding 1, 250 ml susu cair, terigunya 2 kali lipat ya, jadi 500 gram lah, atau setengah kilo. Ketika sudah kecepatan di tengah-tengah ya, itu dia akan goyang wer gitu berbunyi. Awalnya sih kaget ya, mungkin karena harganya murah kah gitu. Apa memang setiap mesin itu berbeda kualitas tentu. Kalau harga yang di atas 2 atau 3 atau 5 mungkin tidak bergetar berbunyi kayak gitu ya kan. Secara ini setengah kilo yang aku baru pakai gitu, coba nggak apa-apa lah ya. Cuman setiap setiap alat mesti ada kapasitasnya. Jangan lupa teman-teman cek ya kapasitas mesin kalian segimana, jangan sampai langsung pas beli luar kapasitas jadinya jebol gitu kan ya. Itu aja sih. Jadi sekali lagi, adonan roti begini berat ya teman-teman, adonan roti berat. Jadi pastikan alat kalian, walaupun yang mixer biasa misalnya itu yang spiral ya, itu pun pakai hand mixer misalnya, itu pun di kira-kira lah ya, dia kapasitasnya mau berapa kilo tuh, atau mau berapa gram ya untuk tepungnya. Karena sekali lagi mengaduk roti itu termasuk berat, jangan sampai bikin mesin rusak juga. Oke, langsung aja ditambahkan ragi instan 2 sendok teh ya. Terus ada butter juga, dan ada garam secukupnya ya. Untuk gulanya juga bisa ya ditambahkan sesuai selera aja, misalnya 2 sendok makan atau 3 sendok makan, terserah teman-teman ya. Biar rotinya ada rasa manis-manisnya, kita tambahkan gula halus ya teman-teman, seperti itu. Nah ini aku sisihkan yang pinggir-pinggirannya biar keaduk semua. Ini murni nggak pakai tangan teman-teman, aku nyobain aja, cuman kok biasa pakai ulen tangan ya, jadi agak kurang bisa memperkirakan segimana sih keelastisannya. Kalau kita pakai manual tangan kan berasa di tangan ya, kelembutannya, elastisitasnya gitu. Kalau baru pakai mesin begini aku nggak tahu keelastisannya itu seperti apa gitu, masih tambah kurang bahan-bahannya, misalnya tambahin terigunya atau yang sedikit mentega gitu ya. Ya namanya masih belajar ya guys ya. Tapi bagus juga sih kalau lagi capek kita pakai mesin atau pakai hand mixer yang spiral juga bisa. Tapi kalau mau pakai manual tangan jangan banyak-banyak ya, misalnya 200 gram itu udah sedengan gitu ya guys. Oke, bahannya sih itu aja. 250 ml susu cair, terus 2 telur, ragi 2 sendok teh,
Kemudian bisa menggunakan 100 gram gula halus. Untuk terigunya aku pakai setengah kilo aja. Menteganya bisa 2 atau 3 sendok makan gitu ya. Paling enak pakai mentega cair, aku sarankan. Kalau kita ulen manual, menteganya yang sendokan yang agak solid sedikit, padat ya, nggak apa-apa, bisa kita bejek-bejek, bisa kita uleni dengan tangan. Tapi kalau mesin gini emang enaknya sih dilelehkan dulu menteganya, jadi ngaduknya itu biar cepet rata gitu. Tak kalau mentega atau butternya yang nggak lembek-lembek banget ya, itu agak sedikit makan waktu juga gitu, walaupun cuman beberapa ya, semenit 2 menit gitu kan, lumayan ya teman-teman. Kalau mau pakai mesin tuh enaknya butternya yang lembek banget, udah lembek gitu ya. Butter kan main cepet lembek ya, tapi kalau pakai margarin kan agak padat banget ya, lebih baik sih dilelehkan. Itu saran aku ya, biar si mesin pengaduknya juga nyampurnya tuh lebih efektif aja, lebih cepat menyampur gitu, lebih cepat menyerap gitu ya teman-teman. Itu aja. Ini udah agak kurang elastis ya teman-teman, jadi masih gampang copot, jadi sampai elastis banget ya, sampai serat gluten windownya tuh kenceng, udah oke gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya didiemin juga lama-lama dia akan mulus gitu. Dibiarkan mengembang, nanti juga dia akan stretch sendiri ya, dia akan mulur sendiri gitu. Walaupun seperti ini nggak apa-apa menurut aku, karena nanti ketika kita diamkan, dia akan lebih mulur sendiri gitu ya teman-teman. Ini udah lumayan menurut aku, kita diamkan aja. Kurang lebih ini masih ada lembek-lembeknya karena butternya aku taruh agak lumayan, agak banyakan gitu guys ya. Kurang lebih stretching kayak gini lah.
Nih kan udah didiamkan, terus dia juga akan set sendiri dan akan halus sendiri tuh ya teman-teman ya. Nah dia akan lembut sendiri, halus sendiri ya, otomatis dia akan mulur. Langsung aja kita kasih krim seperti ini. Krim butter creamnya itu bisa pakai whipped cream atau juga mentega putih dicampur dengan dark kempon coklat atau bubuk coklat juga, kasih SKM ya. Nah, seperti itu baru kita bungkus.
Karena buttercreamnya habis, jadi aku bikin donat aja teman-teman. Sisanya yang gak ada isinya aku bikin donat aja, apa namanya, biar bisa digoreng gitu ya. Cuman karena ini agak banyak menteganya, jadi untuk tekstur donatnya pun juga agak lebih buttery ya ternyata ya, karena ini kan bukan buat adonan donat, sebenarnya buat roti manis gitu, jadi nggak apa-apa. Untuk tips aja nih teman-teman yang pengen ngebolongin donat itu, pengen pas bolongannya itu, aku pakai spuit yang udah ditaruhin dilumuri tepung terigu, jadi nggak lengket ya. Itu aja sih tips aku. Untuk topping kopinya ini aku pakai mentega atau butter ya. Aku pakai butter royal crown, terus terigu. Untuk terigunya 1:1 sama butternya ya, atau menteganya. Kalau menteganya 200 gram, terigunya juga 200 gram gitu. Kalau mau manis lebih berasa banget, pakai SKM, bisa tambahkan gula halus. Dan juga menggunakan kopi tentu ya. Kopinya bisa kopi apa aja, mau latte, mau yang dark kopi ya, itu wangi. Kalau ini aku pakai kopi yang biasa aja teman-teman. Hasilnya memang agak lebih terang ya. Kalau aku bikin yang aku tambahin kopi dan juga dark kempon coklat leleh, ternyata hasilnya warnanya memang lebih gelap ya, cuman lebih ngeprul aja ternyata ya, bedanya itu. Mendingan kita kasih cocoa powder better sih daripada
daripada pakai dark brown coklat. Tapi itu pilihan aja ya teman-teman, bisa pakai dark brown coklat atau cocoa powder supaya di atasnya itu lebih gelap warnanya. Kalau ini aku nggak kasih cocoa powder, cukup dengan kopi aja, jadi warnanya itu agak lebih terang ya dibanding pakai cocoa powder gitu ya. Ya sesuai selera aja sih. Ini kita lingkarin, nanti juga dia akan melebar-melebar ke bawah gitu. Ini yang aku buat ya. Pertama itu pakai terigu ya, kemudian butter, terus kita kasih SKM atau gula halus juga boleh, dan lelehan dark brown coklat ya yang kita lelehkan. Akhirnya warnanya agak lebih gelap gitu ya teman-teman, sampai mengembang. Baru kita siapkan spuit, atau nggak pakai spuit nggak apa-apa, pakai segitiga ya, pasti segitiga.
dan jadinya kayak gini guys. Roti kopi, tapi enak sih, lumayan lah buatan rumah sendiri ya teman-teman. Nyobain aja, penasaran ya kan, tapi habis-habis juga hasilnya. Enak lah, lumayan.